Assalamualaikum, saya akan berbagi apa yang saya ketahui, apa yang saya baca dan apa yang saya pahami seputar tips-tips berbisnis baik itu bisnis offline ataupun online. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips tentang memulai bisnis sampingan di rumah. Teman-teman ada yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, karyawan mungkin, atau mahasiswa? Dan teman-teman sedang mencari-cari peluang bisnis yang bisa dikerjakan di rumah, tips yang akan saya bagikan ini mungkin akan sedikit membantu teman-teman dalam memulai bisnis di rumah dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Langsung saja. Ada beberapa poin yang dapat dipelajari tentang memulai bisnis di rumah. Yang pertama, yaitu tentukan jenis usahanya. 1. Tips yang pertama, yaitu tentukan jenis usahanya yang sesuai dengan kemampuan. Sebelum memulai suatu usaha, tentunya kita harus menentukan dulu jenis usaha seperti apa yang akan kita jalankan. Terus usaha seperti apa yang cocok dikerjakan di rumah. Sebenarnya banyak sekali yang bisa teman-teman kerjakan di rumah, misalnya saja jasa catering, usaha laundry, bisnis kue kering, bisnis jualan alat rumah tangga dan masih banyak lagi. Pilihlah jenis usaha yang bisa teman-teman kerjakan sesuai dengan kemampuan teman-teman. 2. Tips yang kedua yaitu selaraskan dengan hobi atau kegemaran. Segala sesuatu yang dilakukan dengan senang hati maka akan optimal hasilnya. Jadi jika teman-teman di sini ingin menggeluti sebuah bisnis sampingan di rumah, maka sebaiknya berbisnislah yang tidak jauh dari hobi atau kegemaran teman-teman. Misalnya, jika teman-teman gemar memasak maka bisnis di rumah yang cocok adalah memulai usaha catering atau warung nasi sederhana dengan modal yang relatif kecil, gak terlalu besar, tetapi jika ditekuni dengan sungguh-sungguh akan memberikan penghidupan yang layak. Itu sebagai target pasarnya menyenangkan tapi juga menghasilkan. 3. Tips berikutnya yaitu lihat tren yang sedang berkembang. Memulai bisnis kecil di rumah juga bisa dilakukan dengan melihat tren yang sedang digemari banyak orang saat ini. Saya kasih contoh. Teman-teman pasti dong sesuatu yang sedang ngetren di masyarakat saat ini? Yang lagi booming itu loh, tahu gak? Yang ini nih gambarnya nih, yap, batu aki. Kalau dijadikan usaha itu berpotensi banget loh teman-teman, di mana-mana demam batu aki, ikan cupang, bonsai. Sesuatu yang sedang ngetren ternyata bisa dijadikan usaha sampingan yang menggiurkan. 4. Tips berikutnya yaitu buat perencanaan secara matang. Jika teman-teman sudah menentukan jenis usaha apa yang akan dijalankan, apakah yang sesuai kemampuan teman-teman, hobi ataupun yang sedang ngetren, langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah buat perencanaan secara matang. Kenapa saya bilang harus? Karena perencanaan itu sangat penting teman-teman. Tanpa rencana yang matang sebuah usaha akan sulit untuk berkembang. Tapi ingat, kata almarhum Om Bob Sadino, jangan kebanyakan mikir, mentang-mentang harus pakai perencanaan yang matang malah kebanyakan mikir. Kalau mikir mulu, mulai usahanya kapan dong, ya gak? Rencana yang matang gak harus yang terlalu mendetil, sewajarnya aja. Misalnya dari mana modalnya? Siapa yang bisa dijadikan rekan atau mitra usaha? 5. Tips berikutnya yaitu action. Jika rencana usaha sudah disiapkan, segeralah action, kerjakan, lakukan dan laksanakan. Kalau rencana usaha itu ditunda-tunda, malah gak jadi. Kalau nunggu buat ngumpulin modalnya dulu, silahkan asal jangan kelamaan, karena kalau kelamaan ditunda, rancangan yang sudah tergambar jelas di pikiran lama-lama memudar.